Yo, what's up guys? Balik lagi sama Didot Alfiansyah di sini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan semoga sehat selalu bagi yang menonton video ini. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga semangat puasanya dan jangan sampai ada yang bolong karena kita bentar lagi lebaran guys. Nah, untuk kali ini karena kemarin gue udah ngupload video yang tentang santri itu, yang santri ngebela si YouTuber ngeprank berujung file ini, gue nggak usah sebut nama. Jadi gue mau minta pendapat teman gue ini, dia santri selama 4 atau 5 tahun dia santri, dan gue mau minta pendapat dia sebenarnya gimana sih jadi pendapat santri terhadap perbuatan si YouTuber ini. Nah, ini gue mau video call sama dia. Woi, halo. Woi, bentar, gue pakai headset dulu. Oke. Jadi, gue mau minta pendapat teman gue ini udah santri. Lu santri berapa lama, Bon? Gua 4 tahun. Santri 4 tahun. Dan 4 tahun. Ya bisa dibilang santrinya dia ketat lah ya. Dan gue pengen nanya-nanya gimana pendapatnya dia tentang si santri yang ngebelain Ferdian Palaka ini. Lu gimana, Bon? Apa kabar, Bon? Wah, gue baik lah. Gue pasti baik, di rumah doang mah gue baik. Baik ya. Gimana lu? Iya. Lu nonton kan yang Ferdian Palaka itu? Iya, yang viral, yang prank itu kan. Gimana? Menurut lo deh, dari Ferdian Palakanya dulu gimana? Gimana menurut lo? Dong lah, Dot. Ini apa? Maksud gue gini. Ya ngapain, konten banyak gitu loh, konten yang prank yang masih positif lah. Ngapain dia kayak gitu? Maksud gue kan ini lagi corona dong, maksud gue. Jadi ya lagi corona gini, jangan orang miskin makin miskin, yang kaya makin surut gitu loh maksud gue. Jadi ya Bener. ya, iya benar. Jadi kayak buat apa dia kayak gitu, orang lagi kita pada susah semua gitu, bukan saling bantu, malah tolol ya otaknya konsep. Ya pokoknya begitulah. Nah tapi Bon, yang gue mau bahas ini ada santri nih Bon. Santri ini katanya dia ngebela perbuatan yang viral. Yang berdua tuh dia bilang katanya dia mendukung perbuatannya si Ferdian ini untuk mengusir para waria katanya. Karena waria itu katanya dosa di Islam. Itu pendapat lu gimana, Bon? Sebenarnya emang benar. Kalau buat dibilang kita bilang dosa. Tapi sebenarnya gini loh. Kalau buat gue nggak bisa menghakimin dia itu gimana, dia dosa atau enggak, gue nggak tahu. Karena gimana ya, dalam Islam memang benar, lo merubah dari laki-laki ke perempuan itu memang dosa. Iya, emang dosa, setahu gue juga. Tapi kita nggak tahu apa yang buat dia bisa jadi kayak gitu. Pertama, terus kedua, buat gue nggak perlu ngehakimin dia itu siapa, karena masuk dan enggaknya dia ke surga itu bukan lewat gua. Itu Allah sendiri ya kan. Ya ada cerita aja Dot, pelacur masuk surga gara-gara kasih minum anjing yang kehausan. Nah, berarti di mata manusia dia itu berbuat dosa sebagai pelacur, tapi di mata Allah belum tentu gitu loh. Iya, karena mungkin kita nggak tahu, mungkin dia pelacur karena atau dia nggak bisa dapat kerja, atau memang dia terlalu susah dan dia punya tanggungannya banyak, akhirnya dia kayak gitu. Tapi dengan perbuatan baiknya, perbuatan terakhlaknya dia, Allah masukin dia ke surga. Karena apa? Keikhlasan sebenarnya dong, menurut gue. Dan kalau dia belain bencong, belain yang Ferdian Paleka, sama gobloknya. Sama goblok gini Dot, buat gua nggak perlu deh dia oke dia santri nih. Sekarang gini, kalau dia mau menghakimin itu bencong, kenapa nggak ustadz aja yang hakimin yang lebih pintar agamanya dibanding itu orang gitu loh maksud gue. Nggak, sementara ustadz aja nge-reaction si santri ini kayak ya istilahnya mana ada santri kayak gini gitu loh. Iya, karena kenapa? Ustadz itu orang yang berilmu Dot. Otomatis dia orang berakhlak, jadi dia nggak akan keluarkan statement yang nggak perlu dia keluarkan loh. Jadi gini, masing-masing orang punya kehidupan. Lu jadi contoh kayak gue jadi misalnya gue punya travel, itu udah jalan hidup gue paksa jadi travel pun nggak akan bisa, karena passion lu nggak di situ. Gue anak futsal misalnya, ya kan, lu misalnya anak motor. Nah,
gue berapa kali kalau kita, gue nggak ngerti nih aksesoris motor, nah, karena passion gue nggak di motor. Iya. Gue tanya lo karena lo tahu. Nah besok lo mau main futsal, gue ngajarin gue cek dok. Nah karena passion gue di futsal, jadi saling bertanya. Nah ini orang sebenarnya kayak bencong-bencong di Indonesia sebenarnya punya passion mungkin dok, dia punya tujuan nih menurut gue. Cuman nggak kesampaian dan mungkin dia putus asa di situ. Akhirnya dia gimana caranya dia bisa punya nafkah atau dia mau nafkahin keluarganya, caranya cuma seperti itu. Kita nggak ada yang tahu kehidupan orang dok. Faktor ekonomi lah ya intinya. Emang banyak yang bilang kayak gitu faktor ekonomi. Kalau gue nggak mau ngakimin dia, lo bencong lo pasti masuk neraka, gue nggak mau. Karena kalau dia masuk surga, gue masuk neraka sama aja. Karena gue ya sebagai manusia, tujuan gue di dunia ya gue cuma pengen nyari pahala aja udah. Ngapain gue ngakimin itu bencong? Bener enggaknya bukan gue yang atur sebenarnya. Itu mah tergantung balik lagi ke Allah ya sebenarnya. Ini semua balik ke Allah. Pelacur aja bisa masuk surga. Makanya. Nah jadi bencong pun yang nggak ada yang nggak tahu bisa masuk surga. Mungkin dia bencong begini atau nanti pasti segala sesuatu orang ngelakuin sesuatu itu pasti punya alasan. Itu pasti punya alasan. Jadi kayak gue tuh selalu kayak lo anak motor pasti lo punya alasan. Gue jadi anak futsal pasti gue punya alasan. Gak mungkin dong hidup lo tuh hidup aja punya alasan lo. Iya. Hidup ngapain dong? Kayak gue tanya lo hidup ngapain dong? Nggak hidup aja deh. Nah mungkin jawaban orang begitu. Beda-beda lah ya berarti orang punya tujuan hidup gitu kan. Dan cara berpikir beda. Dan kalau dia belain sama aja kayak pergian berarti dia. Nah netizen ini banyak yang bilang kayak ada sih beberapa orang bilang ternyata ini katanya dia bukan anak santri yang pertama, bukan anak santri. Terus dia katanya ada yang komen dia tuh cuman anak yang ikut-ikutan ngaji doang tapi sosokan jadi santri. Gue nggak tahu lah ya yang bener yang mana gitu kan. Andaikan dia bukan seorang santri tapi dia ngomong kayak gitu, itu gimana Bon? Nah balik lagi dong, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena dia nggak punya akhlak, nggak punya ilmu yang banyak. Ilmunya dia udah cuma ngaji tok deh. Dia nggak mau belajar sejarah. Oh apa mungkin gini kali ya, dia ngomong kayak gitu tuh gara-gara dia pengen viral Bon. Iya viral yang bodoh. Laki-laki siapa? Lo mau viral gampang sekarang lo di sini gampang. Lo bikin video lucu-lucuan aja, lo jepurin teman lo keluar. Maksud gue kalau lo mau bodoh sekalian, jangan kayak gitu. Lo jepurin aja teman lo keluar ke videonya viral gitu loh. Ngapain lo pakai bobo nama santri, lo bobo nama Islam? Iya udah, lu tahu nih bencong ini dosa, tahu udah. Tapi lu gini, lu tahu, tapi lu nggak perlu menghakimi orang. Iya sih. Cuma sih nggak perlu. Buat apa lu? Buat lu waktu lu banyak kapan? Ini bulan puasa pertama, gitu loh maksud gue. Lebih baik gue sholat, gue terawih, gue ngaji, dibanding ngakimin orang. Udah, sekarang kan negara kita negara hukum. Ya kan, dia bikin apa yang dia lakukan salah, biar negara yang hukum. Nah iya, itu maksud gue, itu yang gue maksud tuh. Maksud gue tuh udah tahu kalau misalkan kelakuannya si Ferdian ini nggak salah ya nggak mungkin dong dia di penjara ya kan. Tapi santri ini ngebelain yang sampai akhirnya dia buat video klarifikasi kalau dia minta maaf, katanya dia minta maaf nih. Allah minta maaf juga nggak ada rasa salah. Dia seakan-akan ngebela kalau perbuatan orang itu emang benar sih, pemikiran orang itu beda-beda. Tapi statement dia itu salah menurut gue. Maksud gue ya, lu boleh bilang bencong itu dosa, tapi nggak perlu lu menghakimi kalau bencong itu pasti masuk neraka. Lu nggak perlu, itu nggak perlu sama sekali. Bencong itu pasti masuk neraka, bencong nggak perlu dong, buat apa? Gitu karena kita nggak tahu. Sekarang gue sholat aja deh, gue sholat. Sekarang gue misalnya. Bon, kamera lo mati Bon. Nah udah nyala lagi. Ini ada yang apa? Misalnya contoh kayak misalnya gue sholat, gue terawih, gue ngaji, tapi gue bisa masuk neraka. Kenapa? Karena sholat gue nggak khusyuk. Wudhu gue nggak bener, ngaji gue masih patah-patah. Nah, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Lo nggak tahu. Bapak gue nggak tahu. Mak gue yang tahu siapa? Allah yang tahu. Iya Allah, cuma Allah yang tahu. Nah, bener. Sekarang bencong dia mau bagaimana? Dia mau ngapain nih jadi bencong? Terus masuk surga? Nggak ada yang tahu. Dan mungkin dia kita ambil contoh aja. Mungkin dia jadi bencong, tapi dia sering anak yatim. Dia elus kepala anak yatim, dia minta tolong doainnya biar om berubah. Iya sih, benar. Ada latar belakang yang kita nggak tahu ya sebenarnya. Nah, tiba-tiba di saat dia mau berubah, dia udah minta doa berubah, Allah udah matiin dia dalam keadaan kayak gitu. Tapi masih surga, kenapa? Karena niatnya. Gitu. Orang itu semua dari niat.
di video minta maafnya dia tuh dia bilang kayak gini, dia minta maaf untuk para netizen katanya, mohonlah maafi katanya, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan katanya, punya kesalahan juga katanya. Nah itu dia tuh, Bencong punya kesalahan, tapi kita nggak bisa menghakimi dia. Sekarang dia ngomong setiap manusia itu punya kesalahan dan punya kelebihan. Nah, Ferdian Paleka punya kesalahan dan kelebihan. Bencong itu punya kesalahan dan kelebihan. Yang ribut. Nah makanya maksud gue keluarkan statement, keluarkan ucapan itu yang benar, yang lu tahu aja gitu loh. Lo ngomong itu lo pikir dulu, apa yang lo tahu lo bilang, apa yang lo pikir benar itu lo ngomong gitu. Nggak perlu lo ngomong kalau itu nggak benar buat lo. Nah gitu iya sih, makanya kalau masih minus nggak perlu ngomong, buat apa gitu loh. Makanya kan kemarin gue sempat lihat ada di salah satu YouTuber juga. Jadi dia tuh nge-reaction salah satu YouTuber ini dia ngereaksi tentang si santri ini, video santri ini. Terus sampai si santrinya itu kesel. Santrinya itu kesel Bon, sampai live IG nih YouTuber terkenal ini sama si santri ini live IG bareng. Nah, di situ tuh dia bilang seolah-olah gimana ya, maksudnya ya pertama dia nggak mau dia kelihatan salah lah gitu loh, dia mau dia dianggap benar, tapi YouTube-nya dia di-report. di-report banyak orang, jadi videonya dia kehapus. Nah makanya dia ngepost videonya dia yang minta maaf di akun yang lain. Nah tapi di video dia minta maaf dia bilang ya kayak gitu, manusia tidak luput dari kesalahan, tolong maafin kami, tolong maafin saya nggak ada maksud buat gimana lah, saya nggak ada maksud buat bikin hati netizen gimana katanya kayak gitu. Terus banyak yang bilang ini mah cuman pengen terkenal gitu kan, cuma maksud gua ya kalau mau terkenal nggak kayak gini lah caranya anjir gitu kan. Terus kalau misalnya di report ya dia ngelakuin sesuatu dia harus terima resiko yang dia dapat menurut gue. Ya resikonya itu dia dapat report, dia dibilang lu cuma mau terkenal, lu cuma mau viral doang, lu cuma dapat duit, itu resiko yang harus terima. Karena apa? Karena kebodohan yang dia buat gue gitu, itu resikonya dia harus terima, mau nggak mau dia mau marah kemana, dia kalau netizen nggak bisa. Makanya besok keluarkan, kalau gue ketemu dia gue akan bilang tolong santri yang paling jenius, gue bilang besok keluarkan statement itu. Oke, nih dengerin gimana Bon, gimana Bon? Santri jenius. Nih, gue jamin semua santri itu baik, Dot. Pasti. Semua. Kalau orang yang benar dia belajarnya di pesantren benar-benar, baca Qurannya benar, dia belajar Islamnya benar, dia nggak akan keluarkan statement yang ngaco-ngaco sih, nggak mungkin menurut gue. Karena gue pernah jadi santri juga, dan gue nggak biasa untuk keluarin statement yang menurut gue nggak menguasai statement itu, gue nggak akan ngomong gitu. Buat apa gitu? Kalaupun gue tahu, lebih baik gue diam, karena daripada gue nyakitin hati-hati yang beceng-beceng itu, lebih baik gue diam. Karena nggak ada yang tahu kehidupan gitu, kenapa bisa sampai kayak gitu kan kita nggak tahu. Nah, pesan buat santri jenius, contoh kayak yang kemarin tuh di kamar Jerry itu yang gue lihat. Iya benar, kamar Jerry, iya benar. Besok kalau kamu sudah merasa pintar, lebih baik diam. Karena orang makin pintar dan bisa lebih diam. Gitu. Benar. Nah, iya benar. Kalau lo merasa lebih pintar, jadi ustadz aja, kenapa jadi lo nggak jadi ustadz? Jadi ustadz aja, coba gue pengen lihat bisa nggak jadi ustadz, gitu. Ustadz aja nggak ada yang komentar. Iya makanya. Tapi lo mau waktu lo lagi corona begini, lebih baik sholat, lo ngaji, lo main game kayak kalau lo bosen. Benar. Ngapain bikin video statement yang nggak jelas gitu. Jadi buat santri jenius nih, besok mengeluarkan statement itu yang benar. Mengeluarkan statement yang benar tuh, guys. Gua kasih tahu itu santri. Kalau akhlak bisa dibeli, gue beli buat dia. Baca. Sekarang bisa dibeli. Kenapa? Akhlak itu mahal. Akhlak itu mahal banget. Orang lebih baik punya akhlak, tapi ilmu dibanding punya ilmu tapi nggak punya akhlak. Karena akhlak itu utama. Itu aja santri OO itu tuh. Bukan bahas dia, boleh emosi aja tuh. Jadi temen gue ini udah 4 tahun santri. Nah itu pendapat dia tentang si santri sama Ferdian Paleka ini. Saran lo nih deh Bon, saran lo buat youtuber atau buat santri yang masih muda tapi pengen viral dengan cara yang baik gitu, menurut lo gimana? Terakhir. Kalau buat gua santri atau youtuber yang muslim gitu, yang muslim
yang masih muda lah, yang masih muda yang ingin berkarya, tapi jangan, kalau mau viral tapi jangan negatif gitu loh caranya. Kalau buat santri gini, kalian kan semua udah, mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang bertahun-tahun mungkin. Dia kan punya bekal nih, dan menurut gue dia bisa baca Quran, atau mungkin dia hafal Quran, atau dia tahu sejarah-sejarah Islam. Nah, keluarin gitu loh, maksud gue. Lo buka channel YouTube dengan nama lo sebarluaskan ilmu lo, karena bakal jadi amal jariah buat gue. Jadi lo tau apa nih cerita Umar bin Khattab, oke lo ceritain di YouTube. Mau entar viral nggak viral belakangan, rezeki itu udah ada Allah gitu. Lo doainnya dulu, karena ya rezeki nggak bakal tertukar, nggak bakal, rezeki itu nggak bakal, kalau rezeki lo ada di pasar, lo ke pasar dapat gitu loh, tetap rezeki itu ada. Terus kalau buat YouTuber muda, jangan takut gagal menurut gue dong. Jangan takut gagal guys. Orang yang sukses itu justru karena berkali-kali gagal. Nah, menurut gue orang yang gagal itu bukan orang yang bikin usaha atau dia berkarya tapi dia belum laku, bukan. Buat gue orang yang gagal itu di saat dia udah terpuruk, dia menyerah. Itu buat gue. Jadi orang yang gagal itu dia begitu, dia terpuruk tapi dia nyerah, dia nggak mau bangkit lagi gitu. Karena gue jamin nih semua nih, kayak siapa, Bill Gates, Jack Ma, siapa lagi di YouTuber kayak lu lah ntar itu bersukses ya. Amin. Oke nih, lo coba boleh tanya deh YouTuber sekarang yang subscribernya kayak Atta Halilintar gitu, 9 juta. Gue jamin pasti dia sering gagal. Mungkin dari 10 usahanya dia nih, pasti ada 10 usahanya dia juga yang jatuh. 10 usaha dia bagus, 10 usaha dia jatuh. Kenapa? Karena dia belajar tuh. Oh, kalau gue kayak gini, kayak gini. Oh, gue kayak gini. Jadi dia tahu, dia belajar. Nah, kegagalan itu jadikan pelajaran buat lo biar kedepannya lo bisa lebih baik. Gitu aja sih. Tuh. Jadikan pelajaran pengalaman-pengalaman yang buruk untuk menjadi lebih baik. Gitu guys. Thank you Bon. Gitu tuh nelfon gue. Thank you Sip. Dah. Yoi, dah. Jadi segitu aja guys tentang pendapat teman gue yang santri. Kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan tolong dimaafkan, karena kita semua bebas berpendapat, dan ya tolonglah be better lagi gitu. Jika ingin viral, kayak kata teman gue tadi, kalau ingin viral, kalau ingin sukses, jadikan pengalaman yang buruk-buruk jadi untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan sekian dulu, sampai sini dulu video gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. I'll see you guys to the next video.